senang dengan wanita yang cantik. Ratin gitu, tapi relatif. Tingkatnya di mana di menjual arah itu, abina ruwajong. Kita kena berpusat. Joko kota bini dia kok nyerena. Dekat bini dia tepat mata lagi itu. Jangan lu, kami milih dia dong. Cuma ada lagi dia boleh diri dia boy. Ya masa sekarang wanita yang cantik ya ini uul yang sudah diangkat nikah. Kalau nanti anak Abdul Rasul melihat wanita cantik semua, berarti Abdul Rasul mata keranjang gitu nanti. Tapi insya Allah karena dianggap cantik ya Malia ini, kalau tidak sampai ke pelaminan. Namun kita berharap mudah-mudahan inilah nikah pertama kalinya dan inilah nikah yang terakhir kalinya. Mudah-mudahan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kenapa kami anggap datangnya ke tempat kami anggap pemimpin rumah kami minimal mimpin dirinya sendiri. Kalau kita kembali kepada sebuah ayat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qu anfusakum wa ahlikum naran." Ayat ini pendek, isinya sangat padat dan super, sehingga Syekh Nawawi Banten memberikan takrif definisi tentang ayat tersebut dalam kitabnya Tafsir Munir. Beliau menyatakan alimu anfusakum wa nisa'akum wa auladakumul khair wa adibuhum bin ta'muhum khair takuhum dalikam. Kalau kita alih bahasa, kata Syekh Nawawi Banten, didiklah dan ajarilah mulai dari diri kalian, istri-istri kalian, anak-anak kalian, diberi pendidikan yang baik, tentu baik dipandang manusia, lebih-lebih baik dipandang kacamata agama Allah. Dan hindarilah sejauh-jauhnya, kata Sinawi Banten, hal-hal yang tidak baik dipandang manusia, lebih-lebih tidak baik dipandang kacamata agama Allah. Apabila kalian bisa melakukan hal yang demikian, maka kalian, istri, anak, dan keluarga kalian akan terselamatkan dari ancaman api neraka. Bapak Ibu yang saya hormati, jangan tidak dikira seorang suami akan terlempar ke neraka dikarenakan istri. Bukan dosa istri pindah kepada suami. Seorang bapak akan terlempar ke neraka dikarenakan anak. Bukan dosa anak pindah kepada suami, kepada bapak, tapi atas kelalaian sebagai pemimpin rumah tangga atau membidik dan mengajarkan tentang ajaran-ajaran agama yang sesuai dengan tuntunan Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW. Kalau kita mau kembali ke belakang sedikit, di zamannya Bani Israil ada seorang ulama besar, dari tinggi ilmu dan ibadahnya oleh Allah disetarakan dengan Nabi, yaitu Bal'am bin Ba'urah. Asalkan lidahnya mau bergerak, akan digerakkan lidah terwujud di hadapannya. Pernah gunung Kan'an itu ditunjuk dengan telunjuknya, dibacakan Bismillah, berubah menjadi emas. Tapi Bal'am bin Ba'urah mati dalam keadaan kufur. Kenapa? Mengikuti hawanya kebinatangan istrinya. Lalai untuk mendidik istrinya menjadi seorang wanita solehah. Tapi seorang suami apabila bisa membina istri yang jadi wanita solehah, itu akan menenangkan hatinya, mulai hidup dalam dunia, lebih-lebih kelak dalam akhirat. Mustafa dan mu'minu ba'da taqwallahi khairan lahu min zawjatin sholihatin. Kata Rasulullah SAW, seorang mukmin tidak mengambil faedah yang baik setelah bertakwa kepada Allah daripada mempunyai istri yang solehah. Ini perlu pembinaan, perlu kecermatan. Soleh atau solehah itu sama saja. Di dalam kitab Majalis Susaniyah itu ada hadis menjelaskan bahwa satu orang soleh itu menjamin keselamatan orang yang tidak soleh 100.000. Tentunya kalau istri yang soleh, dambaan doanya diberikan kepada sang suaminya. Itu dambaannya. Tapi bukan perbuatan baik lalu menjadi soleh. Imam Baidawi dalam tafsirnya menjelaskan yang dikatakan soleh, as-solihu huwa allati sarafa umrahu fi ta'atillah wa ma lahu fi mardhatillah. Kata Imam Baidawi, yang dikatakan orang soleh, baik laki-laki dan perempuan, adalah orang
yang menggunakan seluruh usia umurnya untuk dipergunakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menggunakan harta kekayaannya bukan untuk pamer tapi untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang-kadang istri ini tergantung bimbingan suami. Kadang-kadang tergantung bimbingan suami. Ada salah ulama bernama Syekh Muhammad Ali As-Sawbuni. Beliau 5 tahun yang lalu dosen di Ummul Qura, Jami Ummul Qura Mekah, adab dan syariah, menafsirkan sebuah ayat Al-Quran di tafsiran silang. Ayat min ayatihi an khalaqum min amrin azwajan itu ditafsirkan oleh beliau dalam kitab Jami'ul Sunnah. Bila nasir walakinnal mar'atal lati khuliqat litakuna jannatan wa qad takuna jahiman fahiyah nurun wa dhulmun wa jannatun wa narun wa sa'adatun wa saqawatun wa hiya tastati'u an tajla hayati rajuli sa'adatan aw saqawatan wa hiya tastati'u an tatiqahu tu'man na'imi aw tu'man jahimi. Kalau kita ada bahasa Indonesia, akan tetapi seorang wanita itu diciptakan untuk suaminya litakunu jannatan, untuk sebagai surganya, atau takunu jahiman, atau sebagai nerakanya. Warna itu cahaya dan kegelapan, surga dan neraka, keselamatan dan kebahagiaan atau kecelakaan. Seorang wanita itu sanggup untuk jadi hidup seorang suaminya menjadi hidup bahagia dan selamat, atau sebaliknya mendapat kecelakaan. Dan wanita itu sanggup memberi rasa hidup kepada suaminya, rasa hidup dalam surga, atau sebaliknya rasa hidup dalam neraka. Ini tergantung pembinaan dan didikan dari sang suami itu sendiri. Sebenarnya yang pasrahkan tuh anak kami dipasrahkan kepada suaminya, karena setelah ada nikah yang sah itu sudah tanggung jawab kepada suaminya dari hidup alamnya sampai kelak dalam akhir. Lah kenapa Syekh Ali Asal menafsirkan ayatnya demikian? Karena Rasulullah SAW 14 abad silam yang silam itu pernah menjelaskan, saya di zamanun ala ummati yakul halaku rajulin ala yadi zawjadihi wa waladihi. Akan datang suatu masa terjadi kepada umatku kebinasaan seorang laki-laki ada di tengah istri dan anaknya. Tidak mungkin istri bunuh sang tahfidz ini berhubungan dengan pendidikan yang harus diperhatikan. Karena kadang-kadang masa sekarang orang kerajinan teknologi modern lupa untuk mendidik anak putrinya tentang akidah Islamiyah, tentang syariat Islamiyah. Memang Islam tidak melarang pendidikan formal mulai dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah S1, kuliah S2, kuliah S3, silakan ke lawan Jawa. Tapi jangan lupa pendidikan akidah Islamiyahnya, pendidikan syariat Islamiyahnya. Kalau ini dilupakan, setinggi apapun amalnya orang tua itu, kalau lalai membina anak-anaknya tentang akidah Islamiyah, tentang syariat Islamiyah, insya Allah sangat bermasalah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini patut kita perhatikan bersama, karena untuk kelanjutan perjuangan agama yang kita cintai, tidak mungkin orang Nasrani akan melanjutkan perjuangan Rasulullah kalau bukan kita sebagai umatnya untuk melanjutkan misi Rasulullah SAW. Ini harapan kita. Saya sangat yakin Anda Ustaz Abdul Rasyid mampu membina dan mendidik istrinya menuju wanita yang solihah yang jadi dambaannya hidup dalam dunia menuju kehidupan yang sebenarnya, yaitu alam akhirat. Ini sangat kami titipkan anak kami Uul ini kepada anak Abdul Rasyid, karena sekarang sudah hak penuh dari segala apa maka mohon kepada anak Rasul dibina, diarahkanlah anak kami itu sesuai dengan tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar betul-betul kehidupan Ananda bersama istrinya sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, baiti jannati,
baiti jannati. Ini juga kalimatnya pendek, kata orang ahli usulul fikih itu bermakna majes lukson. Kata orang ahli balaghah membuang adatu tasbih dengan wajh sibah. Insya Allah hadis ini asal mulanya ahlu baiti kanjeng Nabi. Keluarga rumah tangga pun itu ibaratkan taman surga. Lah kenapa Rasulullah tidak mengiming-imingi dan harta kekayaan tidak? Malah pada satu malam Rasulullah bertanya kepada istrinya Siti Aisyah, bahasa kita, ada bermakan malam apa malam ini? Apa jawab Siti Aisyah? Bagaimana Rasulullah? Saya dari kemarin 4 hari yang lalu tidak makan apa-apa, hanya 2 butir kurma. Nah kenapa bisa hidup kayak begini? Ini yang harus kita cari, kita teladan yang resep-resep yang demikian, agar betul-betul hidup dalam rumah tangga sesuai dengan tuntunan Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW. Yang terakhir, beliau menyerahkan katanya itu oleh-oleh. Saya tidak pernah melihat apa yang diberikan kepada saya, kepada keluarga kami. Di mata kami apa yang diberikan sebagai cenderamata, kata Madura itu pengisap, itu di hadapan kami itu lebih berharga daripada emas sebesar gunung. Nah kenapa? Kalau emas sebesar gunung, kami keluarga punya uang, ini bisa beli. Tapi satu cenderamata pengisap yang nabi dari hati yang paling dalam diberikan pada sekelompok manusia, tujuannya untuk mengeratkan hubungan silaturahmi, tidak bisa diukur dengan mata benda yang ada di muka bumi ini. Namun kami atas nama keluarga mempelai putri tidak bisa memberi balasan apa-apa, hanya mudah-mudahan Allah memberi balasan yang lebih apa yang diberikan pada kami dengan keluarga. Jadi kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Kami diberi anak, tidak perlu merawat, juga diberi cenderamata yang rupa pun tidak pernah melihat, namun di mata kami lebih berharga daripada emas sebesar gunung. Sekali lagi kami tidak bisa membalas apa-apa, mudah-mudahan Allah yang memberi balasan yang melebihi apa yang diberikan kepada kami sekeluarga. Para bapak ibu yang saya hormati, juga kami mohon maaf mulai dari penyambutan atau suguhan-suguhan yang telah disuguhkan atau yang akan disuguhkan di hadapan para hadirin sekalian tidak berkenan di selera bapak ibu sekalian. Atas nama keluarga besar mempelai putri mohon maaf sebesar-besarnya. Kata orang Arab mengatakan dak maka dehut masofa, makna bebasnya buanglah ampasnya, ambillah santannya. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.